aku lihat punyamu. Nih, emangnya ada apa lagi? Gini Teh, aku masih ragu apa unsur situasi pada saat hasil wawancara perlu kita tambahin pada narasi atau tidak ya? Oh iya ya, aku juga bingung tuh masalah yang di situ. Jadi gimana? Perlu kita tambahin atau enggak? Pemirsa, di cuplikan tadi Yanti kesulitan dalam menarasikan teks wawancara. Apakah situasi ketika wawancara berlangsung juga perlu dimasukkan ke dalam narasi? Kembali di program Cinta Bahasa Indonesia. Tadi dua orang teman kita sedang kebingungan, Bu. Kebingungan apakah mau memasukkan unsur situasi atau tidak ke dalam narasi yang sedang mereka buat, narasi hasil wawancara yang sedang mereka buat. Jadi unsur situasi waktu wawancara itu berlangsung perlu atau tidak dimasukkan ke dalam narasinya. Menurut Ibu sendiri sebagai ahli bahasa Indonesia bagaimana, Bu? Ya, memasukkan situasi pada waktu wawancara itu juga ada pentingnya, ada gunanya. Karena dengan demikian, karena ini teksnya akan dibaca oleh orang lain, orang juga tahu dan sesuai apa terjadinya. Bisa membayangkan. Tadi itu bisa membayangkan. Ya mungkin katanya pada waktu hiruk pikuknya Dani bermain musik ternyata ada seorang yang berwawancara. Nah itu kan pada waktu orang membaca teks itu dia sampaikan situasi apa yang terjadi pada waktu itu gitu. Karena dia kan secara langsung mengalami situasi itu gitu. Itu juga satu yang saya pikir nggak ada salahnya. Hanya jangan sampai berlebihan situasi, karena yang penting adalah bagaimana dia menceritakan kembali isi wawancara yang telah disampaikan, yang tadi dilaksanakan tadi oleh narasumber. Yang penting itu. Artinya Kang Dani sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, Kang Dani sendiri selama ini sering diwawancara segala macam, pernah pastinya ya mendapatkan hasil wawancara yang seperti itu, menceritakan situasinya waktu wawancara berlangsung. Terus memuaskan nggak waktu itu hasil wawancaranya yang Kang Dani baca? Memuaskan. Tidak berlebihan ya? Nggak berlebihan. Dan memang itu kondisi apa situasi atau kejadian yang memang terjadi pada saat saya diwawancara. Jadi nyata gitu, tidak dibuat-buat ya? Nggak dibuat-buat gitu. Jadi orang pun bisa mengerti atau bisa memaklumi jawaban gitu yang saya berikan gitu. Misalnya sambil berlari Dani menjawab gitu, terengah-engah gitu. Meskipun kesannya kurang sopan menjawab pertanyaan sambil berlari, tapi memang karena seperti dia sedang latihan sedang berlari vokal gitu, misalnya sambil lari gitu misalnya. Jadi yang baca pun bisa ngerti gitu. Bisa ngerti. Dan sekalian juga image, oh ternyata Dani melatih vokalnya serius sekali gitu, demi pendengarnya. Pemirsa, menarasikan teks wawancara adalah kegiatan mengubah teks wawancara menjadi narasi atau cerita. Perubahan ini dilakukan agar teks menjadi lebih menarik dan enak dibaca karena sudah berbentuk cerita. Langkah menarasikan teks wawancara yaitu 1. Temukan isi pokok teks wawancara. 2. Berdasarkan pokok-pokok teks wawancara tadi, buatlah kerangka narasinya. 3. Narasikanlah kerangka karangan yang berisi pokok-pokok isi teks wawancara dengan bahasa sendiri. Bicarakan soal memasukkan unsur situasi dalam narasi hasil wawancara. Caranya bagaimana, Bu? Kalau sekarang sih pemirsa sebagai pemula nih ingin memasukkan seperti tadi Yanti sama Dodi ingin memasukkan unsur situasi dalam narasi mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, nah caranya adalah pertama tentunya dia juga mengingat ya situasi apa yang terjadi pada waktu saat wawancara terjadi itu. Nah, butir-butir apa yang dialaminya pada waktu dia berwawancara itu. Jadi ada hal-hal yang memang dia ingat ya, dia bayangkan pada waktu terjadinya wawancara. Karena pada waktu dia wawancara dia tidak akan menuliskan itu, tapi itu ada satu gambaran yang ada pada pikiran mereka pada waktu dia wawancara. Jadi dia mengingat kembali situasi apa yang terjadi pada waktu itu. Itu barangkali. Jadi memang karena tidak tertulis dalam teks wawancara dia itu. Menarasikan teks wawancara ini bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari, seperti A. Memudahkan kita dalam memahami dan menyimpulkan hasil diskusi. B. Kita menjadi lebih terlatih dalam menulis, terutama menulis narasi.
Kembali di program Cinta Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara, Bu. Jadi waktunya memberi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, mungkin buat pemirsa di rumah. Ya, baik Desti. Jadi wawancara itu adalah bagian dari keterampilan berbahasa. Nah, caranya tergantung pada situasi bagaimana berlangsungnya wawancara itu. Apakah dia dengan langsung menanyakan sesuatu ataukah akan melalui pernyataan. Dan kalau hasil wawancara itu diceritakan kembali pada orang lain, itu memang memerlukan keterampilan tersendiri. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh narasumber jadi tidak sampai kepada yang orang lain. Itu juga satu keterampilan juga. Dan banyak berlatih itu adalah juga akan menyebabkan kita jadi bisa menulis begitu. Gitu, jadi sering-sering lah ya Bu ya mewawancara dan menuliskannya menceritakan kembali isi wawancara itu merupakan cara untuk latihan menulis. Untuk menambah pemahaman pemirsa tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi di episode kali ini kita sudah membahas bagaimana caranya menarasikan wawancara yang didahului dengan pernyataan. Gunanya juga banyak, bahwa nanti kebiasaan kita ini akan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan pesan telepon kepada orang lain, menyampaikan pesan email kepada orang lain, sampai dengan memperbagus kemampuan kita menulis narasi. Mungkin nanti ke depannya bisa menjadi penulis cerita, penulis cerpen, atau penulis skenario. Pokoknya semoga bermanfaat, semoga bisa membantu, bisa mencukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul soal wawancara dari pemirsa. Dan di lain kesempatan tentunya kita akan hadir lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, topik-topik lain yang tentunya sama menariknya, tetap mengajak pemirsa untuk mencintai bahasa Indonesia. Sampai jumpa.